Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain wa ala asrobil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mereka kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk kami bisa menyampaikan dan juga teman-teman bisa bergabung dalam kelas kali ini. Perkenalkan, nama saya Chandra Isan dengan NIM 2006870 dengan teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fajar Rizky Septiana dengan NIM 2006071. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sipa Nur Hidayah dengan NIM 2006851. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya yang saya hormati Dr. Nandang Rusmana, MPD, dan juga Dr. Anda Haji Ahmad Mulyadi Prana, MPD, selaku dosen pengampu. Di sini kami akan membahas tentang pengembangan motif dan motivasi belajar peserta didik. Mohon disimak ya teman-teman semua. Boleh. Untuk pematerian pertama oleh Kak Fajril, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi. Yang pertama itu ada tentang pengertian motif. Nah, setiap perilaku manusia pada hakikatnya mempunyai motif tertentu, termasuk perilaku secara refleks dan yang berlangsung secara otomatis. Motif merupakan hal yang abstrak yang senantiasa dikaitkan dengan perilaku. Nah, motif merupakan suatu pengertian yang mencakup penggerak, keinginan, rangsangan hasrat, pembangkit tenaga, alasan, dan dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Nah, secara singkatnya, dalam diri individu ataupun dalam diri kita masing-masing, ada yang mendasari atau yang menentukan perilaku individu yang disebut motif. Dengan kata lain, motif adalah energi yang terdapat dalam diri individu dan menentukan perilaku. Motif memberi tujuan dan arah kepada perilaku manusia. Nah, dalam bahasa Inggris, motif ialah motion yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Gerakan tersebut dikaitkan dengan sesuatu yang dilakukan manusia, yaitu perbuatan dan perilaku. Slide selanjutnya, Kang. Baiklah, slide selanjutnya yaitu ada pengertian motivasi. Adanya keinginan dan kebutuhan pada diri individu memotivasi individu tersebut untuk memenuhi individu yang merasa haus mengarahkan perilakunya ke arah minum. Demikian pula individu yang lapar akan mengarahkan perilakunya ke arah makanan. Ataupun mahasiswa yang haus ilmu keperawatan akan mengarahkannya perilakunya ke arah hal tersebut. Nah, dibandingkan dengan individu yang tidak haus ataupun tidak lapar, ternyata individu tersebut melakukan perilaku yang lebih giat dibandingkan yang tidak termotivasi. Nah, secara umum artinya mendorong untuk berbuat atau beraksi. Menurut Nancy Stephenson tahun 2001, motivasi adalah semua hal verbal, fisik, ataupun psikologis yang membuat seseorang melakukan sesuatu sebagai respon. Dan menurut Sarwono tahun 2000, motivasi menunjuk pada proses gerakan termasuk situasi yang mendorong yang timbul dalam diri individu, tingkah laku yang ditimbulkan oleh situasi tersebut, dan tujuan atau akhir daripada gerakan ataupun perbuatan. Slide selanjutnya, Kang.
slide selanjutnya itu ada pengertian motivasi prestasi. Nah, salah satu faktor terjadinya perbedaan hasil belajar antar siswa yang satu dengan siswa yang lain ialah faktor motivasi prestasi ini yang ada dalam diri siswa masing-masing. Nah, motivasi prestasi yang tinggi akan mendorong seorang siswa dalam meraih prestasi belajarnya. Apa yang menjadi motivasi dalam belajar? Motivasi prestasi ataupun achievement motivation adalah dorongan yang timbul pada diri seorang untuk melakukan usaha yang dapat menyebabkan seseorang memperoleh prestasi belajar maupun karir yang lebih baik dari hari ke hari. Nah, motivasi prestasi ini mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu aktivitas, belajar dan bekerja dengan giat. Energi adalah ciri motivasi prestasi rendah. Nah, energi pikir dan energi tubuhnya hanya dihabiskan dengan tugas lain dari sekolah untuk tidur, melamun, menonton TV, bermalas-malasan. Nah, orang seperti inilah yang tidak menikmati hidup dan tidak bahagia. Nah, apabila ia menemukan kegagalan, misalnya prestasi belajarnya rendah atau tidak naik kelas, ia akan menyalahkan nasib. Motivasi prestasi demikian biasanya kadang cenderung tidak memiliki cita-cita yang tinggi. Dan cita-cita karir yang tidak mempunyai sikap simpati sering memiliki toner yang pasti. Ia sering tidak memandang segala sesuatu dari sisi negatif dengan menggampangkan masalah. Ia tidak akan dapat menyelesaikan persoalan dengan baik apabila yang mengambil keputusan, ia lebih memberatkan faktor perasaan daripada logika. Ia juga kurang mampu menghargai kemampuan dan hasil karya sendiri. Nah, motivasi prestasi ini bukanlah sebuah faktor keturunan yang tidak bisa diperbaiki. Nah, motivasi prestasi peran suatu proses yang dapat dipelajari, dilatih, ditingkatkan, dan dikembangkan. Motivasi prestasi adalah diri Anda sendiri, penuai dan keberhasilan motivasi prestasi adalah Anda sendiri. Dari hasil penelitian dan pengamatan menunjukkan masih banyak siswa yang memiliki motivasi prestasi rendah. Hal ini dapat dilihat dari prestasi yang diperoleh siswa dalam sebuah sekolah. Dari pengalamannya yang sama juga terlihat bahwa hanya sebagian kecil siswa yang memiliki prestasi. Dalam hal ini menunjukkan masih banyak siswa yang belum memiliki motivasi prestasi yang tinggi ataupun yang beraktivitas belajar dan berkarya dengan maksimal. Selanjutnya akan diserahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan materialnya, Kak Faisal. Untuk sekarang dilanjut ke Kasipa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada pengertian motivasi dengan pengajaran dan pembelajaran. Belajar adalah suatu aktivitas untuk memperoleh pengetahuan, baik dilakukan secara individual, kelompok, maupun dengan bimbingan guru, sehingga perilakunya berubah. Perilaku adalah kebiasaan seseorang, baik yang berupa pengetahuan, sikap, pemahaman, maupun keterampilan. Dalam Oktiani tahun 2017. Memotivasi ialah hal yang sangat penting dalam belajar, sebab dengan motivasi mampu mendorong aktivitas belajar siswa menjadi lebih semangat. Menurut Muhammad Dalyono, dalam artikel Oktiani 2017, memaparkan bahwa motivasi belajar adalah daya penggerak atau pendorong untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang bisa berasal dari dalam diri dan juga dari luar. Maka, motivasi merupakan suatu pendorong atau penggerak dalam pembelajaran siswa untuk mendorong kemampuan belajarnya, ya, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Motivasi dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung, secara personal maupun komunal, bentuk verbal maupun nonverbal.
Semua dilakukan dengan memperhatikan bentuk motivasi belajar yang benar, sebab kesalahan dalam memberikan motivasi akan memberikan dampak negatif bagi siswa. Maka dalam memberikan suatu motivasi harus berhati-hati dan dilakukan dengan benar. Karena apabila salah memberikan motivasi akan berakibat negatif pada siswa. Slide selanjutnya, Kang. Nah, kemudian ada beberapa bentuk dan cara untuk memunculkan motivasi pada peserta didik di sekolah yang dapat dilakukan oleh guru menurut Sardiman tahun 2011 halaman 92 dalam artikel Oktiani 2017 menjelaskan bentuk dan cara memotivasi peserta didik dalam kegiatan belajar di sekolah. Yang pertama yaitu memberi angka. Angka di sini merupakan simbol dari nilai kegiatan belajar siswa. Nilai hasil ulangan atau raport yang baik akan menjadi motivasi yang sangat kuat bagi siswa. Langkah yang selanjutnya yang harus dilakukan oleh guru ialah bagaimana cara memberikan angka-angka dapat dikaitkan dengan values yang terkandung dalam setiap pengetahuan yang diajarkan kepada para siswa, sehingga tidak sekadar kognitif saja, tetapi juga keterampilan dan afeksinya. Kemudian yang kedua yaitu ada hadiah. Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidak terlalu demikian. Karena terlalu sering memberikan hadiah akan menimbulkan kebiasaan bagi para siswa tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu saingan atau kompetisi. Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong siswa. Persaingan, baik persaingan individual maupun persaingan kelompok, dapat meningkatkan kegiatan belajar siswa. Yang keempat yaitu ego involvement, di mana menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan, sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Kemudian yang kelima yaitu memberi ulangan. Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan ada ulangan. Oleh karena itu, memberi ulangan ini juga merupakan sarana motivasi. Namun yang harus diingat oleh guru adalah jangan memberikan ulangan terlalu sering, karena bisa membosankan dan bersifat rutinitas bagi para siswa. Kemudian yang keenam yaitu mengetahui hasil. Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apabila terjadi kemajuan akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. Semakin mengetahui bahwa grafik hasil belajar meningkat, maka ada motivasi pada diri siswa untuk terus belajar dengan harapan hasilnya terus meningkat. Jadi dalam suatu ulangan atau apapun, siswa harus mengetahui hasilnya dan untuk meningkatkan hasil belajar siswa tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu dengan pujian. Apabila ada siswa yang sukses berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk reinforcement yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. Yang kedelapan ada hukuman. Hukuman sebagai reinforcement yang negatif, tetapi kalau diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena itu, guru harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman. Kemudian yang kesembilan yaitu ada hasrat. Untuk belajar, hasrat berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud untuk belajar. Hasrat untuk belajar berarti pada diri anak didik itu memang ada motivasi untuk belajar, sehingga sudah barang tentu hasilnya akan lebih baik. Kemudian yang ke-10 yaitu minat. Motivasi muncul karena ada kebutuhan.
Begitu juga minat, sehingga tepatlah kalau minat merupakan alat motivasi yang pokok. Proses belajar itu akan berjalan lancar kalau disertai dengan minat peserta didik atau siswa. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan dan yang diakui. Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh siswa akan merupakan alat motivasi yang sangat penting. Sebab dengan memahami tujuan yang harus dicapai, karena dirasa sangat berguna dan menguntungkan, maka akan timbul gairah untuk terus belajar. Slide selanjutnya, Kang. Nah, kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis motivasi. Menurut Habsari tahun 2005, motivasi terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama ada motivasi intrinsik dan yang kedua yaitu ada metode ekstrinsik. Yang pertama yaitu metode intrinsik atau motivasi intrinsik. Sudah barang tentu maksud dari intrinsik di sini yaitu motivasi yang sudah ada dari dalam peserta didik tersebut. Motivasi intrinsik ini pada umumnya merupakan faktor bawaan atau faktor bakat atau genetik. Bakat merupakan faktor dasar yang dibawa sejak lahir, yaitu sebuah potensi seseorang dalam suatu hal. Bakat seseorang dapat diketahui dengan dilatih dalam bidang yang terkait bakatnya. Maka akan menghasilkan suatu hal yang lebih baik atau lebih tinggi dibanding mereka yang tidak memiliki bakat dalam hal tersebut. Jadi, motivasi intrinsik ini muncul dari kesadaran diri sendiri dengan tujuan secara esensial, bukan sekadar simbol dan seremonial. Nah, yang kedua yaitu metode ekstrinsik atau motivasi ekstrinsik. Dari namanya saja sudah tentu ini merupakan motivasi yang berasal dari luar diri siswa tersebut. Motivasi ekstrinsik dapat dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai berdasarkan dorongan dari luar yang tidak mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Maka, diperlukanlah seorang motivator dalam mendorong motivasi ekstrinsik ini. Motivator ialah orang atau rangsangan yang mampu menyebabkan timbulnya motivasi pada orang lain untuk melakukan sesuatu. Seorang motivator di sekolah ialah guru pembimbing dengan nasihat, pengarahan, dan bimbingan anak termotivasi atau terdorong untuk melakukan aktivitas dan kreativitas belajar setinggi mungkin. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas paparannya, Kak Siva. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Untuk saya sendiri, bagian dari motivasi yang diperlukan peserta didik. Dalam proses interaksi belajar mengajar, motivasi sangat diperlukan untuk mendorong anak didik untuk tekun belajar. Karena itu, guru perlu menyadari pentingnya motivasi bimbingan belajar murid. Motivasi belajar juga penting diketahui oleh seorang guru. Pengetahuan dan pemahaman tentang motivasi pada siswa bermanfaat bagi guru juga. Manfaat itu sebagai berikut. Untuk yang pertama ada membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa untuk belajar sampai berhasil. Yang kedua, mengetahui dan memahami motivasi belajar pada siswa di kelas yang bermacam-macam. Jadi kan bahasanya itu ada yang ini dan ada yang itu. Guru yang bagus itu yang mampu memahami kebermacaman dari motivasi tersebut, tergantung situasi dan kondisi dari murid tersebut. Yang ketiga,
meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memiliki satu di antara bermacam-macam peran seperti sebagai penasihat, fasilitator, instruktur, diskusi, penyemangat, pemberi hadiah, dan juga pendidik. Yang keempat, peluang guru untuk bekerja rekayasa pedagogis. Begitulah ada 4 manfaat untuk seorang guru dari manfaat dari motivasi yang sangat diperlukan oleh peserta didik. Hasil belajar peserta didik pada hakikatnya dapat berubah-ubah baik dalam hal pengetahuan, sikap, tingkah laku, dan juga yang lainnya. Penilaian yang dilakukan kepada peserta bertujuan untuk mengetahui perkembangan hasil dari belajar siswa. Hasil belajar dapat berupa penguasaan terhadap kompetisi dasar maupun yang belum dikuasai. Hasil belajar siswa dapat digunakan untuk memotivasi siswa dan sebagai sarana yang dilakukan memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran guru. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Untuk faktornya sendiri ada 2. Yang pertama ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang saya akan bahas terlebih dahulu faktor internal. Dan faktor internal ini terbagi menjadi 2. Yang satu ada faktor fisik dan juga faktor psikologis. Untuk faktor fisik sendiri merupakan faktor yang mempengaruhi diri tubuh dan penampilan individu. Faktor fisik meliputi nutrisi, kesehatan, dan juga fungsi-fungsi fisik terutama panca indera. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor ini merupakan faktor intrinsik yang berhubungan dengan aspek-aspek yang mendorong atau menghambat aktivitas belajar pada siswa. Faktor ini menyangkut kondisi dari rohani siswa sendiri. Yang kedua ada faktor eksternal. Untuk faktor eksternal sendiri ada 2, ada faktor sosial dan juga faktor non sosial. Untuk yang pertama, faktor sosial. Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari manusia di lingkungan siswa. Faktor sosial meliputi guru, konselor, teman, orang tua, tetangga, dan juga yang lainnya. Yang kedua, ada faktor non-sosial. Faktor non-sosial ini merupakan faktor yang berasal dari keadaan kondisi fisik di sekitar siswa. Faktor sosial meliputi dari udara, cuaca panas atau dingin, waktu pagi, siang, sore, dan juga malam, tempat sepi, berisik, berkualitas, ataupun yang tidak berkualitas. Dan juga ada dari fasilitas belajar, yaitu sarana dan juga prasarana yang ada di kelas. Lalu, adapun menurut para ahli, menurut Diamti dan Mujiono tahun 2010, ada beberapa unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, ada dari cita-cita aspirasi siswa. Cita-cita dapat berhubungan dalam waktu yang lama, bahkan sepanjang hayat. Cita-cita ini untuk menjadikan seseorang yang akan memperkuat dari semangat untuk meraihnya. Yang kedua ada dari kondisi belajar. Kemampuan belajar meliputi beberapa aspek psikis yang terdapat dalam diri siswa. Misalnya pengamatan, perhatian, ingatan, daya pikir, dan fantasi. Yang selanjutnya ada dari kondisi jasmani dan rohani siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani dapat mempengaruhi motivasi belajar. Seseorang siswa yang sedang sakit, mengantuk, dan kondisi emosional yang sedang marah-marah akan sangat mengganggu dari konsentrasi dan perhatian dari belajar siswa. Jadi alangkah baiknya dalam keadaan yang mumpuni gitu. Dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang tidak mengantuk, dan juga pengontrolan emosional yang baik. Yang selanjutnya ada dari kondisi lingkungan. Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan, tempat tinggal, ataupun keluarga.
lingkungan pergaulan ataupun teman sebaya, dan kehidupan masyarakat. Dengan lingkungan yang aman, tertib, indah, maka semangat dan motivasi belajar juga akan memperkuatnya. Dari lingkungan sendiri ada dua, yaitu lingkungan sosial primer dan juga lingkungan sosial sekunder. Untuk yang primer sendiri merupakan lingkungan sosial di mana terdapat hubungan yang erat dan saling mengenal 20 antara anggota satu dengan anggota yang lainnya. Contohnya keluarga, teman sebaya, ataupun guru. Untuk yang lingkungan sekunder merupakan lingkungan sosial yang berhubungan antara anggota satu dengan anggota yang lainnya. Agak longgar dan seringnya tidak saling mengenal dengan baik. Contohnya lingkungan ini yaitu masyarakat tempat tinggal sekitar. Berarti kita dan tetangga yang lainnya gitu. Untuk yang selanjutnya ada dari unsur-unsur dinamis. Unsur-unsur dinamis ini merupakan unsur-unsur yang keberadaannya dalam proses belajar yang tidak stabil, kadang lemah, bahkan kadang hilang sama sekali. Unsur dinamis pada siswa terkait kondisi siswa memiliki perhatian, kemauan, dan juga berpikir yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup yang diberikan oleh lingkungan siswa. Ini adalah sebuah dari efek atau dampak dari lingkungan siswa. Jika lingkungan siswanya baik, maka unsur-unsur dinamis ini juga akan baik. Untuk selanjutnya, yang terakhir, ada upaya guru membelajarkan siswa. Upaya ini bermaksud bagaimana guru mempersiapkan diri dalam memberikan pelajaran bagi siswa, dari mulai menguasai materi, cara penyampaian, menarik atau tidaknya metode yang diberikan, dan juga mengatur tata tertib yang ada di sekolah. Ada beberapa penelitian yang menyampaikan dan juga sebagian dari kesimpulannya bahwa fasilitas belajar dan lingkungan keluarga memiliki pengaruh cukup besar terhadap motivasi belajar dibandingkan dengan faktor lainnya. Sehingga penelitian menetapkan faktor fasilitas belajar dan lingkungan keluarga sebagai variabel pada penelitian ini sebagai faktor yang mempengaruhi motivasi belajar paling tinggi gitu dari motivasi belajar dan juga keadaan yang lainnya. Yang selanjutnya ada dari kesimpulan. Kesimpulan ini motivasi belajar anak didik akan menentukan kegemilangan prestasi yang diraihnya. Motivasi pada hakikatnya berasal dari dalam dan dari luar diri manusia. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang kuat akan membuat dirinya semakin giat dalam belajar, penuh semangat untuk meraih prestasi belajar. Sedangkan bagi mereka yang tidak termotivasi untuk belajar akan sebaliknya. Oleh karena itu, motivasi perlu diberikan kepada siswa. Motivasi dapat diberikan dengan langsung maupun tidak langsung, secara personal ataupun tidak personal. Sebab kesalahan dalam memberikan motivasi akan bertambah negatif bagi siswa. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya, bisa dapat mencerna dengan baik. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya dan juga Kak Fajril dan juga Kak Sipa. Mohon dimaafkan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.